Wujud zat. Zat atau materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Semua zat menempati ruang, mempunyai massa dapat berada dalam wujud yang berbeda. Massa merupakan jumlah materi yang ada dalam sebuah benda. Pada dasarnya ada 3 wujud zat yang secara umum meliputi, padat, cair, dan gas. Sebagai contoh, senyawa H2O pada suhu kamar akan berwujud cair berupa air, pada suhu rendah akan berwujud padat berupa es, dan pada suhu tinggi berwujud gas berupa uap. Setiap wujud zat mempunyai sifat-sifat khusus yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi zat tersebut. Bagian terkecil dari suatu zat yang masih dapat dilihat secara kasat mata atau melalui lensa mikroskop disebut partikel atau molekul. Partikel adalah istilah bagian terkecil untuk zat padat, sedangkan molekul adalah istilah bagian terkecil untuk zat cair dan gas. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi. Partikel yang bergerak memenuhi ruangan disebut difusi. Teori partikel adalah sebagai berikut. 1. Zat terdiri atas partikel-partikel. 2. Setiap zat tersusun atas partikel unik berbeda dari zat lainnya. 3. Partikel zat selalu bergerak secara dinamis. 4. Partikel suatu zat terikat bersama gaya listrik yang kuat. 5. Terdapat ruang kosong antara partikel materi yang ukurannya jauh lebih besar dari partikel itu sendiri. 6. Kalor, semakin tinggi kalor yang diberikan semakin cepat kelajuannya. Sesuai dengan teori partikel, partikel dapat bergerak secara acak karena dipengaruhi energi yang tersimpan di dalam partikel tersebut yang mana energi tersebut juga mempengaruhi wujud zat. Hal ini dikenal sebagai teori kinetik. Berdasarkan teori kinetik, ada 2 gaya yang menyebabkan suatu zat memiliki wujud tertentu, antara lain, 1. Gaya tarik. Gaya tarik menentukan semakin kuatnya ikatan antar materi. Setiap zat satu sama lain memiliki gaya tarik antar partikel yang berbeda. Contohnya zat padat dan zat cair. 2. Gaya tolak. Jika gaya tolak antar partikel lebih besar, maka akan cenderung merusak ikatan antar molekulnya sehingga antar partikel saling menjauh. Contohnya zat gas. Zat wujud padat. Sifat zat padat adalah mempunyai bentuk dan volume yang tetap. Sebagai contoh, batu akan tetap berbentuk batu meskipun ada dalam gelas. Partikel-partikel zat padat saling berdekatan dan terikat kuat oleh gaya antar partikel dengan susunan partikel yang rapat dan teratur. Hal ini menyebabkan volume zat padat tidak dapat dimampatkan menjadi lebih kecil dengan cara yang biasa. Walaupun zat padat partikelnya rapat namun partikel zat padat selalu bergerak menggetarkan partikel terdekatnya biarpun sedikit dan tidak kasat mata, akan tetapi tidak mempunyai energi yang cukup untuk keluar dari posisinya atau melepaskan diri dari ikatannya karena kinetik gaya tariknya yang besar sedangkan gaya tolaknya kecil. Hal ini menjelaskan mengapa zat padat dapat mempertahankan bentuknya. Gambar ikatan atom kinetik zat padat. Zat padat dibagi menjadi 2, yaitu, zat padat kristal dan zat padat non-kristal. 1. Zat padat kristal. Partikel zat padat kristal tertata secara teratur dan berulang. Jenis zat padat yang berbeda, mempunyai bentuk kristal yang berbeda pula. Pada objek yang diperbesar seperti ditunjukkan gambar di bawah dapat dilihat bahwa kristal garam dapur berupa kubus-kubus kecil. Gambar ilustrasi kristal dari garam dapur. Meskipun partikel-partikel dalam kristal ini digetarkan, namun partikel-partikel tersebut tidak dapat keluar dari posisinya. Dalam model zat padat, partikel-partikel terhubung oleh suatu rangkaian pegas-pegas khayal. Pegas itu dapat membuat masing-masing partikel bergetar. 2. Zat padat non-kristal. Beberapa bahan seperti kaca, plastik, dan sejenis lilin tampak sebagai zat padat namun bukan kristal. Bahan-bahan tersebut disebut zat padat amorf, yang berarti tidak mempunyai bentuk. Zat wujud cair. Sifat zat berwujud cair adalah mengalir dan bentuknya sama seperti bentuk wadahnya. Seperti halnya zat padat, zat cair tidak dapat dimampatkan sehingga volumenya menjadi lebih kecil. Gambar ikatan atom kinetik zat cair. Partikel-partikel di dalam zat cair rapat saling berdekatan, namun mempunyai cukup energi untuk berpindah atau bergerak karena memiliki kinetik gaya tarik dan gaya tolak yang hampir seimbang. Zat cair juga mempunyai volume tetap seperti zat padat, namun yang menjadi perbedaan besar antara zat cair dan zat padat adalah kemampuan partikel zat cair untuk bergerak menyebabkan zat cair dapat mengalir dan mengambil bentuk seperti wadahnya. Zat wujud gas.
Sifat dari zat gas adalah dapat memuai atau menyusut mengisi ruang yang tersedia sekaligus dapat dimampatkan ke tempat yang lebih kecil dan tertutup. Gas mempunyai bentuk dan volume yang tidak tetap. Partikel gas mempunyai energi untuk memisahkan diri dari partikel-partikel lainnya, jadi partikel gas bebas bergerak ke segala arah sampai gas menyebar rata ke seluruh ruangan karena memiliki kinetik gaya tolak yang lebih besar daripada gaya tarik. Gambar ikatan atom kinetik zat gas. Zat wujud plasma. Perbedaan wujud zat didasarkan pada perbedaan hubungan antar molekul. Dalam wujud padat, gaya intermolekul menjaga molekul-molekul berada dalam hubungan dimensi tetap. Dalam cairan, gaya-gaya intermolekul menjaga molekul-molekul tetap berdekatan, namun tidak ada hubungan dimensi yang tetap. Dalam keadaan gas, molekul lebih banyak terpisah dan gaya tarik antar molekul relatif tidak memengaruhi gerakannya. Plasma adalah gas terionisasi yang terjadi pada suhu tinggi. Gaya antar molekul yang diciptakan oleh gaya tarik-menarik dan tolak-menolak terhadap ion membuat setiap zat dengan wujud plasma memiliki sifat yang berbeda-beda, sehingga plasma dideskripsikan sebagai wujud zat keempat. Gambar perbedaan zat gas dan plasma. Perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. 1. Perubahan fisika adalah perubahan zat yang terjadi hanya pada sifat dan bentuknya saja tanpa melibatkan adanya reaksi terbentuknya zat baru. Contohnya es mencair, air membeku, air menguap, dan sebagainya. 2. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang tidak hanya melibatkan pada perubahan sifat dan bentuknya saja, tetapi juga mengalami reaksi pembentukan zat baru. Contohnya reaksi pemisahan air menjadi gas oksigen dan gas hidrogen. Sesuai dengan teori kinetik, zat bisa berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Untuk merubah wujud zat, partikel suatu zat diambil atau diberi energi agar bisa memiliki gaya tolak yang sesuai. Apabila suatu zat dipanaskan, maka sama saja dengan memberikan energi untuk memperbesar gaya tolak sehingga ada kemungkinan suatu zat untuk berubah wujud. Sebaliknya, jika suatu zat didinginkan, maka sama saja dengan mengambil energi untuk memperbesar gaya tarik suatu zat, dan sama-sama memiliki kemungkinan suatu zat dapat berubah wujud. Perubahan wujud zat secara umum dibagi menjadi 8 macam, antara lain, penguapan, pengembunan, pembekuan, pelelehan atau pencairan, penyubliman, pengkristalan, rekombinasi, dan pengionan. Gambar siklus perubahan wujud zat. 1. Penguapan. Penguapan adalah proses perubahan wujud zat cair menjadi gas. Dalam bahasa geografi, nama lain dari penguapan adalah evaporasi, yang mana evaporasi dapat pula diartikan sebagai proses difusi uap air dalam kurung penguapan air ke atmosfer. Contoh dari penguapan adalah ketika memasak air, semakin lama air dimasak semakin sedikit pula volume air setelah didinginkan. 2. Pengembunan. Pengembunan adalah proses perubahan wujud zat gas atau zat padat menjadi cair. Nama lain dari pengembunan adalah kondensasi. Kondensasi adalah istilah pengembunan dalam ilmu geografi. Kondensasi adalah proses perubahan uap air yang ada di awan menjadi tetesan air berupa hujan karena uap air di awan terjadi proses pendinginan. 3. Pembekuan. Pembekuan adalah proses perubahan wujud zat cair menjadi padat. Contohnya, air yang berada pada suhu di bawah 0 derajat Celcius berubah menjadi es batu. Dalam kehidupan sehari-hari pembekuan juga diperlukan untuk menunjang pekerjaan, seperti misalnya pembekuan ikan hasil tangkapan nelayan agar awet sampai proses penjualan atau pengolahan. Gambar ikan beku hasil tangkapan nelayan. 4. Pelelehan atau pencairan atau peleburan. Pelelehan atau pencairan atau peleburan adalah proses perubahan wujud zat padat menjadi cair. Dalam ilmu kimia, perbedaan arti kata pelelehan, pencairan, peleburan ada pada jenis zat padatnya. A. Pelelehan, zat padat biasanya berupa sesuatu yang elastis seperti plastik, karet, lilin, resin, dan sebagainya. B. Pencairan, zat padat berasal dari cairan yang membeku. C. Peleburan, zat padat berasal dari logam atau batu-batuan. 5. Penyubliman. Penyubliman adalah proses perubahan wujud zat padat menjadi gas dikarenakan sejumlah kalor yang diserap oleh zat padat tersebut. Contohnya, kapur barus dalam kurung kampar, yang lama-kelamaan akan habis berubah wujud menjadi gas setelah menerima atau menyerap kalor dari suhu lingkungan. Gambar kapur barus yang dipanaskan. 6. Pengkristalan.
Pengkristalan adalah proses perubahan wujud zat gas menjadi zat padat baik dengan proses pelepasan maupun dengan penyerapan kalor. Dalam artian luas, pengkristalan adalah proses pembentukan zat padat dari suatu larutan baik larutan cair maupun gas. Contohnya, pembentukan embun beku pada saat musim salju karena uap air berubah menjadi padatan salju dalam kurung merupakan contoh dari pelepasan kalor, dan proses pembuatan garam dari air laut dalam kurung merupakan contoh dari penyerapan kalor. Kristalisasi adalah sarana untuk mengisolasi zat kimia dalam bentuk padat untuk penyimpanan jangka panjang. 7. Rekombinasi. Rekombinasi adalah peristiwa perubahan wujud dari plasma kembali menjadi gas di mana satu atau lebih elektron bergabung dengan atom atau molekul yang mana kekurangan elektron dalam kurung ion. Cara kerja rekombinasi, setelah terjadi penangkapan elektron oleh ion maka atom atau molekul akan kembali menjadi wujud gas yang netral. Di dalam plasma peristiwa ionisasi dan rekombinasi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan bersamaan, apalagi plasma non-termik selalu terjadi di mana atom atau molekul akan kehilangan elektronnya dan di sisi lain ada ion-ion lain yang menangkap elektron yang terpisah sebelumnya sehingga plasma kembali berubah menjadi atom atau molekul gas yang netral. 8. Pengionan. Pengionan atau ionisasi adalah proses perubahan wujud zat gas menjadi plasma di mana elektron terlepas dari ikatan atom pembentuk gas. Cara kerja ionisasi adalah ketika gas berada di dalam suatu tempat atau wadah dengan temperatur yang tinggi, maka atom-atom dari gas tersebut akan terionisasi sehingga elektron-elektron lepas dari atom pembentuk gas tersebut. Gambar molekul gas dan molekul plasma pada gas hidrogen. Energi yang dibutuhkan untuk melepas satu atau lebih elektron dari orbitnya pada sebuah atom atau molekul dapat didefinisikan sebagai energi ionisasi E. Besarnya energi ionisasi dinyatakan dalam satuan elektron volt dalam kurung eV. Dalam keadaan stabil ionisasi dapat terjadi apabila energi elektron yang menumbuk lebih besar atau sama dengan energi ionisasi atom atau molekul tertumbuk, dapat ditulis dalam persamaan, setengah kali massa elektron kali V elektron kuadrat lebih dari sama dengan elektron volt. Keterangan, ME, sama dengan massa elektron. VE, sama dengan kecepatan elektron. E sama dengan muatan elektron. VI sama dengan potensial ionisasi atom atau molekul. Ion adalah atom atau molekul yang memiliki sejumlah elektron yang tidak sama dengan jumlah protonnya, sehingga atom atau molekul tersebut bermuatan listrik. Atom atau molekul yang memiliki kelebihan muatan positif dinamakan ion positif sedangkan atom atau molekul yang memiliki kelebihan muatan negatif dinamakan ion negatif. Plasma dapat terbentuk karena adanya ionisasi pada molekul-molekul gas. Hasil ionisasi adalah sebuah elektron dan ion bermuatan positif. Ion positif dapat kehilangan elektron-elektron yang lain sehingga muatannya menjadi lebih positif. Muatan ion positif dapat diberikan dengan dalam kurung plus Ne, dengan E adalah muatan elektron dan N adalah bilangan bulat. Terdapat berbagai peristiwa yang memungkinkan terjadinya ionisasi, misalnya ionisasi karena tumbukan baik elastis maupun non-elastis. Ionisasi akibat suatu mekanisme fotoabsorpsi disebut fotoionisasi di mana ionisasi terjadi karena penyinaran oleh sinar X, radiasi nuklir, dan radiasi sinar kosmis. Fotoabsorpsi adalah penyerapan foton oleh elektron di mana semua energi foton dipindahkan ke atom atau molekul. Foton adalah sebuah partikel cahaya atau sinar yang tidak memiliki massa dan tidak memiliki muatan namun memiliki momentum dan energi dalam kurung radiasi. Contoh dari foton seperti sinar gamma, sinar X, sinar inframerah, dan lain-lain. Fotoionisasi tidak hanya terjadi akibat adanya radiasi dari luar, akan tetapi juga bisa disebabkan oleh radiasi yang dibuang atom atau molekul dalam gas itu sendiri. Emisi atau buangan ini dapat diakibatkan oleh deeksitasi ataupun rekombinasi pada atom atau molekul pada gas tersebut. Foton yang diemisikan oleh atom yang kembali pada keadaan dasar dapat diserap oleh atom yang lain pada gas yang sama untuk bereksitasi. Hal yang sama mungkin saja terjadi apabila atom yang kedua kembali pada keadaan dasar, mengemisikan foton dengan panjang gelombang yang sama. Hal ini terjadi berulang-ulang sampai foton kehilangan batasannya. Keadaan tersebut disebut dengan resonance radiation dan sering terjadi pada gas-gas yang terionisasi. Massa jenis. Massa jenis adalah perbandingan antara massa dengan volume pada suatu benda. Dalam arti lain, massa jenis adalah kerapatan yang dimiliki oleh suatu benda. Sebagai contoh minyak memiliki massa jenis 0,8 gram per cm kubik, maka dapat diartikan pada minyak setiap volume 1 cm kubik, memiliki massa 0,8 gram.
Massa jenis busa juga diartikan sebagai kepadatan dalam kurung density, suatu benda. Sebagai contoh 1 kg besi dan 1 kg air tetapi memiliki volume yang berbeda. Massa jenis memiliki persamaan sebagai berikut, Rho sama dengan M per V. Keterangan, Rho sama dengan massa jenis, dengan satuan kilogram per meter kubik, M sama dengan massa dengan satuan kilogram. V sama dengan volume, dengan satuan meter kubik. Sifat massa jenis, antara lain, 1. Massa jenis suatu benda yang nilainya lebih kecil akan selalu berada pada suatu benda yang nilai massa jenisnya lebih besar. Contohnya adalah campuran air dan minyak goreng. 2. Volume suatu benda yang nilai massa jenisnya lebih kecil akan lebih besar daripada volume suatu benda yang memiliki nilai massa jenisnya lebih besar. Contohnya adalah besi dan kapas. Massa jenis dibagi menjadi dua jenis, yaitu massa jenis relatif dan massa jenis campuran. 1. Massa jenis relatif. Massa jenis relatif adalah perbandingan massa jenis suatu benda terhadap massa jenis tertentu. Untuk massa jenis tertentu, yang biasa digunakan pada umumnya adalah air. Massa jenis relatif tidak memiliki satuan karena merupakan perbandingan. Sebagaimana rumus perbandingan, rumus massa jenis relatif adalah sebagai berikut, Rho relatif sama dengan Rho benda ke-1 banding Rho benda kedua. 2. Massa jenis campuran. Jika dua benda atau lebih dicampur, maka akan menimbulkan benda baru dengan massa jenis yang berbeda dari benda asalnya. Rumus massa jenis campuran adalah sebagai berikut. Rho campuran sama dengan M1 ditambah M2 ditambah hingga batas pada M massa benda yang dicoba, dibagi V1 ditambah V2 ditambah hingga batas pada V volume benda yang dicoba. Pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran panjang, luas, ataupun volume pada suatu benda disebabkan oleh kenaikan suhu atau tekanan. Kebalikan dari pemuaian adalah penyusutan, yaitu pengurangan ukuran. Pemuaian disebabkan oleh kenaikan suhu ketika benda mendapatkan panas dari luar yang mengakibatkan gerak partikel molekul bertambah cepat sehingga membutuhkan ruang yang lebih besar, akibatnya ukuran benda bertambah. Ada 3 faktor yang mempengaruhi proses pemuaian benda, yaitu ukuran awal benda, koefisien muai benda, dan besarnya perubahan suhu. 1. Ukuran awal benda. Ukuran awal suatu benda akan berpengaruh terhadap proses pemuaian. Semakin besar ukuran awal sebuah benda, maka semakin besar pula pemuaiannya. 2. Koefisien muai benda. Koefisien muai benda, yaitu bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan ukuran zat tiap satuan ukuran zat pada kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Koefisien muai dipengaruhi oleh jenis dan karakteristik suatu bahan. Jadi, setiap benda atau bahan bisa memiliki koefisien muai yang berbeda-beda. Kecuali, gas yang memiliki koefisien muai yang sama pada setiap jenis gas. 3. Perubahan suhu. Kenaikan suhu yang besar akan mengakibatkan pertambahan ukuran yang besar pula. Pemuaian pada benda dibagi menjadi 3 macam, antara lain, 1. Pemuaian zat padat. Zat padat akan memuai apabila dipanaskan dan menyusut bila didinginkan. Pemuaian dan penyusutan pada benda padat mempengaruhi panjang, lebar, dan tebal dari benda tersebut. Bila zat padat dalam kurung misalnya logam, dipanaskan maka suhunya akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam tersebut akan bergetar lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan logam tersebut akan memuai ke segala arah. Pemuaian ini menyebabkan volume logam bertambah besar dan kerapatannya menjadi berkurang. Dalam menjalankan tugasnya, para ahli konstruksi dan desain bangunan, jembatan, dan jalan raya harus memperhatikan sifat pemuaian dan penyusutan bahan karena perubahan suhu. Sebagai contoh, rel kereta api umumnya dibuat dari baja berkualitas tinggi yang saling disambungkan satu dengan lainnya. Untuk itu agar sambungan baja tidak memuai akibat terik panas matahari atau menyusut di malam hari, maka sambungan-sambungan baja tidak boleh dipasang saling rapat satu sama lain. Harus ada rongga yang cukup di antara sambungan-sambungan itu. Gambar pemasangan rel kereta api. 2. Pemuaian zat cair. Zat cair hanya mengalami pemuaian volume saja. Proses pemuaian zat cair lebih cepat dari pemuaian zat padat. Contoh pemuaian volume zat cair, A. Air dalam panci yang dipanaskan di atas kompor. Air yang menerima panas akan mengalami pemuaian volume yang ditandai dengan tinggi muka air dalam panci naik. B. Anomali air dingin, apabila air mengalami pemanasan dari suhu 0 derajat Celcius hingga suhu 4 derajat Celcius, maka air akan menyusut. Sebaliknya, apabila mengalami pendinginan dari suhu 4 derajat Celcius hingga 0 derajat Celcius, air justru memuai. C.
Cairan pada termometer. Cairan pada termometer ada dua jenis, yaitu raksa dan alkohol. Raksa adalah unsur logam berbentuk cair yang apabila mendapatkan suhu panas, maka raksa akan memuai. Sedangkan alkohol akan memuai apabila mendapat suhu yang rendah. Raksa memiliki nilai koefisien muai sebesar 0,00018. 3. Pemuaian zat gas. Ada perbedaan khusus pemuaian zat gas dibandingkan dengan pemuaian zat padat dan pemuaian zat cair. Apabila pemuaian zat padat dan zat cair adalah panas, maka yang menyebabkan pemuaian zat gas adalah panas dan tekanan. Besarnya koefisien muai volume untuk semua gas adalah sama besar, yaitu 1/273,15 per Kelvin atau 0,003661 per Kelvin. Contoh pemuaian gas, seperti ban yang meletus karena terlalu banyak pemompaan angin pada ban serta banyaknya gesekan ban dengan jalan akibat seringnya penggunaan. Pemuaian gas dibedakan menjadi 3 macam, yaitu A. Pemuaian gas pada suhu tetap dalam kurung isotermal. Pada proses isotermal, suhu gas tetap sehingga perubahan energi dalam sistem sama dengan nol, karena energi dalam hanya bergantung pada suhu awal gas. Proses isotermal dapat diperoleh dengan menempatkan gas pada wadah yang berdinding konduktor panas tipis yang ditempatkan pada reservoir yang suhunya tetap. Hukum yang berkaitan dengan pemuaian gas pada suhu tetap disebut hukum Boyle, yang menyatakan bahwa gas yang ditempatkan dalam ruang tertutup dengan suhu dijaga tetap, maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. Pemuaian gas pada suhu tetap dalam kurung isotermal, dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut, P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Keterangan, P1 sama dengan tekanan awal gas dalam kurung atmosfer. V1 sama dengan volume awal gas dalam kurung meter kubik. P2 sama dengan tekanan akhir gas dalam kurung atmosfer. V2 sama dengan volume akhir gas dalam kurung meter kubik. B. Pemuaian gas pada tekanan tetap dalam kurung isobarik. Pemuaian gas pada tekanan tetap artinya menjaga agar tekanan di dalam wadah sama dengan tekanan di luar wadah pada saat suhu dinaikkan. Pada keadaan ini, partikel-partikel gas akan bergerak saling berdesakan ke segala arah. Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay-Lussac, yang menyatakan bahwa, gas di dalam ruang tertutup dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. Rumus pemuaian gas pada tekanan tetap dituliskan dengan persamaan, V1 bagi T1 sama dengan V2 bagi T2. Keterangan, T1 sama dengan suhu awal gas dalam kurung derajat Celcius. V1 sama dengan volume awal gas dalam kurung meter kubik. T2 sama dengan suhu akhir gas dalam kurung derajat Celcius. V2 sama dengan volume akhir gas dalam kurung meter kubik. C. Pemuaian gas pada volume tetap dalam kurung isohorik. Pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, yang menyatakan bahwa, jika volume gas di dalam ruang tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Dengan menggabungkan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac, diperoleh persamaan, P1 dikali V1 per T1 sama dengan P2 dikali V2 per T2. Keterangan, P1 sama dengan tekanan awal gas dalam kurung atmosfer. T1 sama dengan suhu awal gas dalam kurung derajat Celcius. V1 sama dengan volume awal gas dalam kurung meter kubik. P2 sama dengan tekanan akhir gas dalam kurung atmosfer. T2 sama dengan suhu akhir gas dalam kurung derajat Celcius. V2 sama dengan volume akhir gas dalam kurung meter kubik. Kalor. Kalor adalah energi panas yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor diukur dalam satuan kalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius dari 1 gram air, berarti dibutuhkan 500 kalori untuk memanaskan 500 gram air dari 20 derajat Celcius menjadi 21 derajat Celcius. Satuan kalor dalam standar internasional adalah joule. 1 kalori sama dengan 4,184 joule, atau 1 joule sama dengan 0,24 kalori. 1 kalori sering dibulatkan menjadi 4,2 joule. Tubuh manusia mengubah makanan yang dimakan menjadi energi panas. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori. 1 kilokalori dalam kurung kakal makanan sama dengan 1000 kalori. Suatu zat salah satu sifat dari kalor adalah sebagai berikut. 1. Menaikkan suhu pada suatu benda. 2. Bisa mengubah bentuk atau wujud benda. Perubahan wujud zat tidaklah lepas dari pengaruh kalor, sebagaimana penjelasan berikut. 1. Mencair, perubahan wujud zat dari padat menjadi cair, proses ini memerlukan kalor.
2. Membeku, perubahan wujud zat dari cair menjadi padat, proses ini melepaskan kalor. 3. Menguap, perubahan wujud zat dari cair menjadi gas, proses ini memerlukan kalor. 4. Mengembun, perubahan wujud zat dari gas menjadi cair, proses ini melepaskan kalor. 5. Menyublim, perubahan wujud zat dari padat menjadi gas, proses ini memerlukan kalor. 6. Mengkristal, perubahan wujud zat dari gas menjadi padat, proses ini melepaskan kalor. Kalor jenis. Kalor jenis adalah jumlah energi panas yang diperlukan oleh 1 kg bahan untuk menaikkan suhunya sebesar 1 Kelvin. Setiap benda memiliki kalor jenis yang berbeda. Satuan kalor jenis adalah Joule per kilogram Kelvin dalam kurung J per kilogram Kelvin, atau dalam Joule per kilogram Celsius derajat, dalam kurung J per kilogram kali derajat Celsius. Berikut beberapa contoh kalor jenis dari material unsur sebagaimana tabel di bawah ini. Nomor 1 air, memiliki kalor jenis sebesar 4184 Joule per kilogram Kelvin. Nomor 2 aluminium, memiliki kalor jenis sebesar 920 Joule per kilogram Kelvin. Nomor 3 karbon, memiliki kalor jenis sebesar 710 Joule per kilogram Kelvin. Nomor 4 tembaga, memiliki kalor jenis sebesar 380 Joule per kilogram Kelvin. Nomor 5 perak, memiliki kalor jenis sebesar 235 Joule per kilogram Kelvin. Perubahan energi panas atau kalor suatu benda tidak dapat diukur secara langsung, namun dapat dihitung. Benda panas ditempatkan pada kalorimeter. Dengan mengukur kenaikan suhu air dalam kalorimeter, maka dapat dihitung kalor yang diterima air. Gambar kalorimeter. Apabila suatu zat menyerap kalor maka suhu zat tersebut akan naik, sebaliknya jika suatu zat melepas kalor maka suhu zat tersebut akan turun. Q sama dengan M kali C kali delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal. Keterangan, Q sama dengan kalor dalam kurung energi panas dalam kurung Joule. M sama dengan massa dalam kurung kilogram. C sama dengan kalor jenis dalam kurung J per kilogram Kelvin. Delta T sama dengan perubahan suhu dalam kurung Kelvin. Catatan, jika delta T bernilai positif maka nilai Q juga positif, sebaliknya jika delta T bernilai negatif maka Q juga bernilai negatif. Contoh soal, sebuah sendok perak yang masanya 32 gram didinginkan dari 60 derajat Celcius menjadi 20 derajat Celcius. Berapakah kalor yang dilepaskan oleh sendok itu? Diketahui, M sama dengan 32 gram sama dengan 0,032 kg T awal sama dengan 60 derajat Celcius T akhir sama dengan 20 derajat Celcius sesuai tabel periodik. Kalor jenis perak adalah 235 Joule per kilogram Kelvin, jadi C sama dengan 235 Joule per kilogram Kelvin. Ditanya, perubahan kalor Q jawab, delta T sama dengan T akhir dikurangi T awal. Sama dengan 20 derajat Celcius dikurangi 60 derajat Celcius, sama dengan 293,15 Kelvin dikurangi 333,15 Kelvin, delta T sama dengan minus 40 Kelvin. Q sama dengan M kali C kali delta T, sama dengan 0,032 kali 235 kali minus 40, Q sama dengan minus 301 Joule. Jadi kalor yang dilepaskan sendok perak sebesar minus 301 Joule. Titik lebur dan titik beku. Titik lebur pada dasarnya sama dengan titik beku. Perbedaan titik lebur dan titik beku hanya terletak pada peristiwa perubahan wujudnya saja. Titik lebur terjadi ketika zat berubah dari padat menjadi cair, sedangkan titik beku terjadi ketika zat berubah dari cair menjadi padat. Kalor yang diperlukan suatu zat untuk melebur sebanding dengan massa zat dan kalor lebur zat. Setiap zat mempunyai nilai kalor lebur tertentu. Kalor lebur menyatakan banyaknya kalor yang diserap setiap 1 kg zat untuk melebur pada titik leburnya. Sedangkan kalor beku menyatakan banyaknya kalor yang dilepaskan oleh 1 kg zat untuk membeku pada titik bekunya. Titik lebur suatu zat dipengaruhi oleh tekanan dan ketidakmurnian zat. Jika tekanan pada zat dinaikkan maka titik lebur akan turun, sebaliknya jika tekanan pada suatu zat diturunkan maka titik lebur akan naik. Contohnya titik lebur es dapat diturunkan menjadi di bawah 0 derajat Celcius dengan cara mencampurkan air dan garam sebelum menjadi es. Jumlah kalor yang diserap oleh zat pada saat melebur dan jumlah kalor yang dilepas pada saat zat membeku, besarnya dapat dihitung dengan persamaan berikut. Q sama dengan M dikali L. Keterangan, Q sama dengan kalor dalam kurung energi panas dalam kurung Joule. M sama dengan massa dalam kurung kilogram.
L sama dengan kalor lebur atau kalor beku dalam kurung joule per kilogram. Titik didih dan titik embun. Suhu zat cair pada waktu mendidih disebut titik didih. Sebaliknya, suhu zat gas pada waktu mengembun disebut titik embun. Titik didih sama dengan titik embun. Banyaknya kalor yang diperlukan selama mendidih bergantung pada massa zat dan kalor uap. Kalor uap adalah banyaknya kalor yang diserap oleh 1 kg zat untuk menguap pada titik didihnya. Sedangkan banyaknya kalor yang dilepaskan selama mengembun bergantung pada massa zat dan kalor embun. Kalor embun adalah banyaknya kalor yang dilepaskan oleh 1 kg zat untuk mengembun pada titik embunnya. Jumlah kalor yang diserap selama zat menguap dan jumlah kalor yang dilepas zat selama mengembun, besarnya dapat dihitung dengan persamaan berikut. Q sama dengan M dikali U. Keterangan, Q sama dengan kalor dalam kurung energi panas dalam kurung joule. M sama dengan massa dalam kurung kilogram. U sama dengan kalor didih atau kalor embun dalam kurung joule per kilogram. Sebagai contoh ketika es mencair kemudian air mendidih, suhunya tidak mengalami peningkatan meskipun terus diberi panas. Kalor yang diberikan oleh api tidak digunakan untuk menaikkan suhu, namun digunakan untuk mengubah wujud zat dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi uap. Pengaruh kalor itu tidak terlihat berupa kenaikan suhu. Kalor yang diterima zat itu seakan-akan tersembunyi. Oleh karena itu, kalor yang digunakan untuk mengubah wujud zat disebut kalor laten, yang berarti tersembunyi atau tidak terlihat. Energi dan daya listrik. Energi listrik didapatkan dengan cara mengubah energi lain menjadi energi listrik. Contohnya generator uap yang mengubah energi panas menjadi energi gerak yang kemudian diubah lagi menjadi energi listrik, baterai dari energi kimia menjadi energi listrik, dan lain-lain. Joule sebagai satuan energi listrik terlalu kecil dinilai untuk perhitungan energi yang digunakan beban listrik sehari-hari. Sehingga satuan energi listrik yang lazim digunakan adalah kWh dalam kurung kilowatt-hours. Daya listrik adalah kemampuan suatu alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi lain setiap satuan waktu. Daya listrik merupakan jumlah energi listrik yang diserap oleh peralatan listrik setiap satuan waktu. W sama dengan P dikali T, P sama dengan W dibagi T, W sama dengan Q. Keterangan, W sama dengan Q sama dengan energi listrik kalor dalam kurung joule. P sama dengan daya listrik dalam kurung watt. T sama dengan waktu dalam kurung seconds. 1 kilowatt jam sama dengan 3.600.000 watt jam sama dengan 3.600.000 joule. Kohesi dan adesi. Kohesi adalah gaya tarik antar partikel zat yang sejenis dan gaya tolak pada partikel yang tidak sejenis. Contohnya air dengan air. Adesi adalah gaya tarik antar partikel zat yang tidak sejenis. Contohnya, kaca dengan air, atau isolasi dengan kertas. Kohesi dan adesi memiliki 4 jenis interaksi antar zat, antara lain, 1. Meniskus cembung. Meniskus cembung terjadi karena kohesi yang lebih besar dibanding adesi sehingga dua zat yang tak sejenis tidak saling menempel, contohnya air raksa dengan kaca. Sebuah percobaan meniskus cembung pada zat cair tersebut akan nampak seperti cembung karena gaya tolak kohesi pada permukaan terhadap zat cair. Contohnya, air terhadap bulu burung. Gambar contoh meniskus cembung. 2. Meniskus cekung. Meniskus cekung terjadi karena adesi yang lebih besar dibanding kohesi sehingga dua zat yang tak sejenis dapat saling menempel, contohnya air yang membasahi kaca. Sebuah percobaan meniskus cembung pada zat cair tersebut akan nampak seperti cembung karena gaya tarik adesi pada permukaan terhadap zat cair. Gambar contoh meniskus cekung. 3. Kapilaritas. Kapilaritas adalah meresapnya zat cair ke dalam zat lain. Misalnya, kain, kapas, dan lain-lain. Kapilaritas terjadi karena gaya adesi suatu benda lebih besar dibandingkan gaya kohesi sehingga zat cair lebih mudah meresap pada benda tersebut. Contoh, meresapnya minyak pada sumbu kompor, meresapnya tinta pada kertas, meresapnya air pada tanah, dan lain-lain. Gambar kapilaritas pada batu. 4. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan adalah kecenderungan permukaan cairan untuk mengkerut. Di bawah permukaan zat cair, pada setiap partikel memiliki gaya tarik dan gaya tolak yang seimbang. Sedangkan di atas permukaan, zat cair seakan-akan memiliki gaya tolak terhadap suatu zat atau benda tak sejenis, seolah-olah benda tersebut memiliki massa jenis yang lebih ringan dibanding zat cair sehingga membuat benda tersebut mengapung. Gambar gaya tegangan permukaan pada serangga air.
Setiap zat cair memiliki gaya tegangan permukaan yang berbeda-beda, seperti campuran air dengan magnesium atau air dengan kalsium memiliki gaya tegangan permukaan yang lebih besar dibandingkan air murni biasa. Pengaruh ketidakmurnian zat. Mekanisme pembentukan ketidakmurnian dalam bahan padat akibat terdapatnya atom yang tidak sejenis dalam bahan padat dengan konsentrasi tertentu. Ketidakmurnian suatu bahan biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki sifat mekanik listrik. Contoh, seng dipadukan dengan tembaga menghasilkan logam kuningan yang memiliki sifat mekanik lebih baik dari tembaga murni. Silikon murni dipadukan dengan fosfor menghasilkan silikon tipe N yang memiliki sifat listrik yang lebih baik. Mekanisme paduan atom dalam bahan padat terdiri dari 1. Paduan substitusi. Paduan ini terjadi bila atom lain menggantikan atom penyusun bahan dengan syarat ukuran atomnya sama supaya struktur kristalnya tidak berubah. 2. Paduan interstisi. Paduan ini terjadi bila ukuran atom asing dengan atom penyusun bahan berbeda, ukuran atom asing lebih kecil dari atom penyusun bahan sehingga akan terjadi penyisipan atom asing ke dalam kisi bahan.